Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Fadilah. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Untirta 2020 dengan NIM 228820039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyebab runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Yuni Maryuni serta Bapak Ali Fadilah. Penyebab runtuhnya kerajaan Kuta yang pertama disertai beberapa faktor, diantaranya kematian Raja Maharaja Dharma Setya. Raja Kuta yang bernama Maharaja Dharma Setya tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anu Panji Mandapa. Pengawasan saat terdapatnya perselisihan antar dua kerajaan ini yang dipicu oleh proses asimilasi yang gagal. Kemudian, perselisihan inilah yang menyebabkan antar kedua kerajaan tersebut kemudian berperang. Peperangan antar dua kerajaan ini terjadi pada abad ke-16, dan juga kerajaan Kutai Mardatipura mau tidak mau harus menerima kekalahan dari kerajaan Kutai Kartanegara. Penyebab lain yang merupakan faktor keruntuhan kerajaan Kutai adalah serangan dari bangsa Eropa. Hal ini diawali dengan datangnya bangsa Inggris pada tahun 1844, ketika kapal Inggris di bawah kepemimpinan Harrison Murray datang ke wilayah ini. Rakyat Kutai merasa tidak senang dengan kesombongan orang-orang Inggris tersebut, sehingga rakyat Kutai melakukan perlawanan terhadap orang-orang Inggris. Dalam perlawanan itu, rakyat Kutai mencapai kemenangan, bahkan Harrison Murray harus mati dalam peristiwa peperangan ini. Kemudian Belanda datang dari Makassar dan menyerang Tenggarong. Rakyat Kutai barulah mengalami kekalahan dalam melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Lalu Tenggarong berhasil dihancurkan Belanda pada tahun 1844. Seorang tokoh bernama Muhammad Salihuddin yang merupakan tokoh besar pada saat itu melakukan perjanjian damai yang dikenal dengan Tarian Pandet Rakyat Traktat. Perjanjian ini merupakan akhir dari kemerdekaan Kutai karena dalam perjanjian ini Kesultanan Kutai haruslah di bawah kepemimpinan atau keresidenan dari Belanda. Selanjutnya ada penyebab runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah serangan dari kerajaan lain. Tarumanegara pada saat itu di bawah kepemimpinan Raja Sodawarman gagal mengatasi serangan besar yang terjadi saat Majapahit menyerang. Yang kedua adanya kekosongan kepemimpinan. Tanda kemunduran Tarumanegara sebenarnya sudah terlihat saat Raja Linggawarman bertahta. Ia tidak memiliki penerus tahta karena Raja Linggawarman hanya memiliki 2 orang putri. Tahta ini akhirnya jatuh kepada seorang raja yang bernama Tarusbawa. Pengalihan kepemimpinan ini adalah cikal bakal mulainya terjadi keruntuhan pada kerajaan Tarumanegara. Lalu selanjutnya yang ketiga, Raja Sodawarman tidak pernah peduli terhadap masalah yang terjadi di dalam kerajaan. Yang keempat, Raja Sodawarman tidak menguasai persoalan mengenai kerajaan Tarumanegara. Lalu penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah faktor banyaknya tanah jajahan Sriwijaya yang mulai melepaskan diri, seperti Tanah Kera, Ligor, Jambi, dan Sunda. Lalu yang kedua adalah serangan terus-menerus yang dilakukan oleh kerajaan Kolamandala yang berasal dari India. Yang ketiga adalah faktor perekonomian Sriwijaya yang telah menurun akibat bandar-bandar perekonomian Sriwijaya mulai mengalami pelepasan diri dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian kerajaan yang mengalami kemunduran atau keruntuhan yaitu Majapahit. Ada beberapa faktor yang membuat kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Salah satunya, tidak ada lagi tokoh pusat pemerintahan yang dapat mempertahankan wilayah penting seperti pada masa pemerintahan Hayam Wuruk maupun Majapahit. Yang kedua, banyaknya kerajaan bawahan yang mulai melepaskan diri dari dalam negara bebas setelah Majapahit mengalami kekacauan. Yang ketiga, terjadinya perang saudara, diantaranya adalah Perang Palegrang pada tahun 1401 sampai 1406 yang dilakukan oleh Bri Wirahbumi melawan pusat kerajaan Majapahit. Yang keempat, masuknya agama Islam sejak zaman kerajaan Kediri di Jawa Timur berada, menimbulkan kekuatan baru yang mulai menentang kekuasaan Majapahit. Yang kelima, kemunduran di bidang perdagangan akibat kerajaan Majapahit tidak lagi mampu menandingi atau melindungi wilayah perdagangannya. Sekian bentuk materi penyajian yang dapat saya sampaikan mengenai era keruntuhan atau penyebab keruntuhan dari beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Apabila ada kesalahan pengucapan ataupun pelafalan, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.